Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herma Wiryawati. Saya guru matematika di SMP Kusuma Bangsa Palembang, mengajar sejak tahun 2002. Orang bijak mengatakan, pergi ke sekolah bukan hanya sekedar belajar untuk mendapatkan ijazah, tapi belajar bagaimana menjalani kehidupan masa depan dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagi pengalaman bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas dengan metode hybrid learning untuk mengatasi learning loss di SMP Kusuma Bangsa. Di awal masa pandemi, kita mengenal pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ, di mana pada saat itu sumber belajar bisa dari televisi, YouTube, lingkungan rumah, dan lainnya. Penugasan melalui Google Classroom, Edmodo, dan aplikasi lain. Ruang belajar menjadi phone call, WA, Line, Zoom meeting, dan penggunaan sistem informasi pembelajaran sekolah. Permasalahan yang dihadapi saat PJJ, pertama, peserta didik merasakan jenuh dan bosan karena materi yang disampaikan melalui share dan metode ceramah. Pembelajaran kurang interaktif, slow respon karena game online dan media sosial lebih mengasihkan. Adanya gangguan mulai dari jaringan internet maupun kondisi di rumah. Perilaku dan karakter menjadi sulit dipantau, penilaian yang kurang berintegritas. Tapi SK 4 Menteri untuk pelaksanaan PTMT seperti oase bagi saya yang saat ini mengalami frustasi melihat kemampuan numerasi peserta didik makin turun karena adanya learning loss. Perencanaan pembelajaran tatap muka yang saya lakukan adalah dimulai dari menganalisis materi yang akan diajarkan, mencari model pembelajaran yang cocok digunakan pada saat PTMT, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan metode active learning untuk mengatasi learning loss. Penggunaan media TIK dalam proses transfer ilmu dan penilaian seperti aplikasi GeoGebra, MathSolver, dan aplikasi lainnya. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PTM terbatas dengan metode hybrid learning di kelas 9 SMP Kusuma Bangsa. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, saya menggunakan peralatan berupa komputer kelas, LCD, gadget, jaringan internet yang menghubungkan antara peserta didik yang berada di sekolah dengan peserta didik yang ada di rumah. Dalam pelaksanaan PTMT kali ini, saya memilih materi kesebangunan dan kekonkrenan bidang datar kelas 9. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah problem-based learning, kolaborasi, diskusi, presentasi, dan pembelajaran active learning. Media yang digunakan adalah gawai, internet, aplikasi Zoom Meeting, dan aplikasi sistem informasi yang dimiliki oleh SMP Kusuma Bangsa. Di kegiatan inti, saya melakukan sharing pengetahuan, pembagian kelompok, kolaborasi peserta didik yang di sekolah dan di rumah, pembuatan laporan yang ditik, upload file ke aplikasi, presentasi, dan proses penilaian. Berikut adalah video pembelajaran matematika di PTM terbatas untuk materi kesebangunan dan kekongruenan bidang datar. Sehari-hari kita juga bisa melihat contoh kesebangunan misalnya. Dari tadi dapat kita lihat di sini ada kolaborasi antara peserta didik yang di rumah dengan peserta didik yang di sekolah. Presentasi dilakukan oleh peserta didik yang di sekolah dengan menggunakan bahan yang didapat dari peserta didik yang berada di rumah. Setelah melakukan PTM terbatas, maka didapatlah evaluasi dari implementasinya. Pertama, saya menemukan perubahan perilaku peserta didik yang lebih disiplin dalam belajar. Penyerapan materi menjadi lebih mudah, pembelajaran lebih interaktif, pemakaian gawai lebih terpantau, dan untuk penilaian lebih berintegritas dan akurat. Di samping dari kelebihan yang saya dapat pada saat proses PTMT, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu kesulitan menjaga prokes antar peserta didik. Yang kedua, penyerapan materi yang tidak merata karena masih adanya peserta didik yang belajar dari rumah. Selanjutnya, untuk tindak lanjut PTMT, saya terus mencari metode yang baik dalam proses pembelajaran. Sharing pengalaman antara guru untuk memperkaya ilmu, meningkatkan kemampuan dalam TIK, dan terus mengupdate diri agar tidak tersingkirkan oleh kemajuan teknologi. Meyakinkan diri bahwa fungsi guru tidak akan pernah tergantikan oleh mesin pencari, kecerdasan artifisial, dan aplikasi lainnya, karena guru mengajarkan etika, empati, simpati, kreatif, dan inovatif. Jadilah pahlawan dengan tanda jasa dan dikenang sebagai guru inspirasi. Semoga pengalaman ini bermanfaat. Di video terakhir,
berisi cuplikan pembelajaran tatap muka terbatas pada materi kesebangunan dan kekongruenan di kelas 9. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah silakan tunjukkan barang yang sudah kalian dapat dari penelusuran yang di rumah. Silakan diangkat. Siti Olivia, barangnya boleh diangkat sih. Oke, Angel, Felicia, Devi. Oke, good. Semua dapat barangnya ya. Baik. Oke, boleh minta Siti Olivia. Ini botol untuk flooding, ini botol glossy varnish untuk clay, untuk memperkenal clay. Luna yakin itu barangnya itu terbangun kedua benda itu? Iya Bu, karena dia sama bentuknya tapi ukurannya berbeda. Ukurannya sebanding ya. Oke, terima kasih. Luna, barang-barang yang sudah didapat itu difoto, kemudian kirim ke teman kalian yang ada di sekolah. Anak-anak yang di sekolah silakan buka pages-nya atau keynote-nya untuk membuat laporan presentasi dari hasil barang-barang yang sudah ditemukan oleh teman-teman yang di rumah. Silakan berkomunikasinya lewat layar kita. Boleh ya. Jadi kalau misalnya kurang jelas boleh mendekat ke sini untuk bertanya langsung masalah ukuran. Yang di